Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Halo teman-teman, hari ini kita akan sekolah minggu bersama Mama Lili dan Queen yang lucu. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih dari bunga di taman, oh Yesusku. Teman-teman, kita akan berdoa dipimpin oleh Mama Lili. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum sekolah minggu kita mulai. Tunduk kepala dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk bersama-sama bersekolah minggu di hari ini. Tuhan akan pimpin kami sehingga kami boleh benar-benar siap untuk memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum firman Tuhan, kita akan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom, halo anak-anak hebat sekolah minggu kelas Irda dan Pratama. Jumpa lagi dengan Bu Ana dalam acara sekolah minggu pada hari ini. Yuk, Bu Ana akan mengajak kalian untuk belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Yuk kita akan buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru ya. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Bu Ana akan membacakan buat kalian. Judulnya adalah Maria dan Elizabeth.
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita akan bersikap doa yang benar. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu teristimewa di kelas Indria dan Pratama akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap anak-Mu yang mendengarkan boleh bertumbuh imannya Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak akan lalu, tetapi akan bertumbuh di dalam hati mereka, melalui sikap mereka, melalui tutur kata mereka Tuhan. Mereka boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak yang selalu mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami rindu, biarlah kiranya Allah sendiri yang akan berbicara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami Bapa. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar tentang dua orang wanita, yaitu Maria dan Elisabet. Mereka berdua mengalami peristiwa yang mustahil, peristiwa yang ajaib dalam kehidupan mereka. Hal ini terjadi bukan semata karena ketulisan dan kebaikan mereka anak-anak, tidak ya, tetapi karena Allah Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan kita yang ajaib. Jadi pada suatu hari Maria didatangi oleh malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang bayi laki-laki dan dia harus menamai dia Yesus. Dan bayi itu nantinya akan menjadi juru selamat dunia yang menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Sebagai manusia, Maria pastinya tidak percaya. Kenapa anak-anak? Karena saat itu Maria belum menikah. Dan biasanya seorang wanita itu tidak akan hamil ketika dia belum bersuami. Nah, itu hal yang dialami oleh Maria. Satunya lagi, hal mustahil yang dialami oleh Elisabet yang merupakan sepupu dari Maria. Elisabet ini mengandung di usia yang sudah tua anak-anak. Jadi dia dengan suaminya yang bernama Imam Zakaria sudah lama berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi setelah sekian lama sampai mereka berdua tua, belum juga mendapatkan anak. Tapi hari itu juga Maria mendapatkan kabar bahwa selain dia, saudaranya sepupu ini yaitu Elisabet juga akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, akhirnya anak-anak saat itu Maria pergi ke kota Yehuda untuk mengunjungi saudaranya yaitu Elisabet. Dia ingin memastikan apakah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu benar, dan dia juga ingin ikut merasakan sukacita yang sedang dialami saudaranya yaitu Elisabet. Nah, anak-anak, untuk menuju ke kota Yehuda, Maria ini berjalan kaki. Anak-anak, kalau zaman dulu ketika akan pergi ke suatu tempat tidak bisa menggunakan alat transportasi ya, seperti zaman sekarang ada mobil, kemudian ada angkutan umum, bahkan ada pesawat ya. Kalau zaman dulu mereka pergi ke suatu tempat hanya bisa berjalan kaki atau menggunakan alat transportasi dengan naik keledai. Nah, saat itu Maria ketika pergi mengunjungi saudaranya Elisabet, dia berjalan kaki dengan naik ke pegunungan. Akhirnya setelah sampai di rumahnya Elisabet, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu ternyata benar. Saat itu Elisabet, saudara sepupunya yang sudah lama merindukan anak dan usianya sudah tua, benar-benar mengandung. Dan ketika Elisabet saat itu didatangi oleh saudara sepupunya Maria, Elisabet sangat senang. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungannya itu melonjak kegirangan. Karena bayi itu tahu bahwa Maria sedang mengandung calon juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini.
Nah, anak-anak, dari peristiwa itu kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia mampu melangkahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika anak-anak saat ini dari kecil sampai anak-anak sekarang sudah kelas indria atau pratama, tentunya anak-anak pernah mengalami hal-hal luar biasa atau hal-hal hebat dari Tuhan. Anak-anak pernah menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu, coba anak-anak mulai belajar untuk bisa menceritakan kehebatan Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman anak-anak, kepada keluarga, atau kepada siapapun yang anak-anak jumpai, untuk mengatakan bahwa kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti judul pelajaran kita hari ini, bahwa apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Ya, oke anak-anak hebat, itu firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama untuk menghafalkan ayat hafalan kita ya. Diawali dari kelas pratama. Yuk, kelas pratama kita akan bersama-sama belajar dari Lukas pasal 1 ayat 45b. Ya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Oke, untuk yang kelas indria, ya, diambil dari Lukas pasal 1 ayat 45 bis atau bahasa Indonesia sehari-hari. Apa yang dikatakan Tuhan kepadamu itu akan terjadi. Oke, sampai jumpa anak-anak di sekolah minggu online kesempatan yang akan mendatang. Jangan lupa ditunggu kehadirannya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye. Terima kasih Bu Yuliana buat firman Tuhannya. Sebelum kita selesai ibadah, kita akan berdoa dipimpin oleh Bu Yuliana. Oke anak-anak hebat, saat ini kita akan tutup sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk hari ini anak-anakmu sudah bersekolah minggu. Kami boleh memuji Tuhan bersama dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah hari ini anak-anakmu yang setelah bersekolah minggu, mereka boleh mendapatkan sukacita dan mereka boleh menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Iman mereka boleh semakin diyakinkan bahwa mereka mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib dan Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.